Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membangun sebuah aplikasi website tentang informasi penyebaran kasus COVID di negara dengan menggunakan RickJS. Langkah awal dalam membuat website ini diawali dengan membuat project RickJS dengan perintah command line. Sebelumnya saya sudah membuat folder-folder yang akan kita panggilkan nanti di dalam command line ini. Saya membuatnya di dalam penyimpanan D. Nah, saya sudah masuk ke direktori penyimpanan D. Untuk memanggil folder-folder itu kita membutuhkan perintah yang namanya cd. Cd di sini kita akan memanggil folder yang terdapat di dalam penyimpanan D. Itu salah satunya belajar RickJS. Saya tekan enter. Kemudian project, kemudian COVID. Nah, di dalam folder COVID ini saya akan meng-create sebuah project RickJS, yaitu dengan perintahnya yaitu create Rich apps. Nah, ini dia sebuah perintah untuk membuat project RickJS. Kemudian di sini saya akan membuat nama foldernya yaitu app data COVID-19. Nah, di sini kalian harus mempunyai jaringan yang bagus untuk mendownload semua data-datanya. Pastikan kalian semua jaringan. Langsung saja tekan enter nanti, dan apabila sudah berhasil maka dia akan menampilkannya buat finish, dan langsung saja seperti inilah dia. Apabila kalian sudah berhasil melakukan penginstalan project tadi, kalian bisa membukanya di dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini dia semuanya. Yaitu ada pertama ada folder publik RC dan ini. Setelah itu kita akan membuat sebuah framework tambahan untuk membuat tampilan aplikasi website lebih menarik dan responsif, yaitu Material UI. Desain untuk mempercantik tampilan dan material tabel untuk membuat desain tabel menarik dan tampilan data secara mudah. Nah, di sini kita akan menggunakan command line lagi, yaitu dengan perintah npm install, langsung saja add Material UI core. Nah, di sini akan melakukan pendownloadan lagi, dan kalian harus terhubung ke internet. Apabila sudah selesai, masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code, yaitu untuk membuka sebuah berkas index HTML. Karena kita di sini harus menambahkan sebuah link real style sheet, yaitu dia di sini linknya yang akan kita tambahkan di dalam index HTML berada di folder publik ini. Keberadaan link ini dia di dalam head. Apabila ingin melihat hasil dari project sampai pada langkah yang tadi, kalian bisa mengetik npm start pada command line tadi yang sudah masuk dalam folder ini. Pastikan kalian sudah terhubung ke dalam folder ini. Jika biar npm nya biar aktif.
Namun tampilan material UI tadi belum muncul pada tampilan website. Tampilan masih menampilkan logo React.js default. Agar tampilan berubah, ubah kode pada berkas app.js. Selanjutnya, untuk mendesain bagian atas website, buat directory baru dengan nama komponen seperti di sini. Selanjutnya, buat file baru yang bernama navbar.js, berguna untuk meletakkan kode tampilan web bagian atas. Kemudian ini dia kode-kodenya. Pada kode navbar.js ini berguna untuk melakukan import style, bar, toolbar, dan tripobar font pada material UI yang telah diinstal sebelumnya. Pada app berkas app.js, import navbar tadi kita bikin sini. Ini import navbar tadi. Seperti ini. Artinya kita akan memanggil sebuah file navbar.js yang sebelumnya telah dibuat dalam directory komponen supaya akan muncul di halaman web. Dan jangan lupa mengetik ini juga di bawah di function app. Kita lihat bagaimana tampilannya navbar tadi yang telah kita buat. Nah, ini dia tadi yang kita buat bagian atasnya. Selanjutnya kita juga akan membuat sebuah berkas baru di komponen tadi, yaitu card data.js. Dan kita akan mengetik sebuah kode yang terdapat di sini tadi. Ini dia semua kode yang terdapat dalam card data.js. Import, ada beberapa import terdapat di dalam card data, yaitu card, container, grid, typography, grid, untuk teks. Selanjutnya komponen kode CSS untuk mengatur tampilan card berupa size, margin, padding, dan lain sebagainya. Tadi sintak CSS. Selanjutnya akan membuat sebuah function untuk menampilkan card pada halaman web, yaitu dengan ini dia sintaknya export default sampai ke bawah. Semua itu di dalam read fragment. Nah, kemudian di dalam read fragment akan ditambah beberapa baris kode yang sudah untuk mengatur tampilan baris card dalam bentuk grid dan dibungkus dalam kontainer. Untuk grid menampilkan kasus-kasus yaitu total riwayat. Ini dia seperti total riwayat. Ini dia sintaknya total riwayat di dalam grid pertama. Kemudian ada card yang kedua. Di dalam grid pertama total meninggal. Kemudian ada card yang ketiga total sembuh. Nah, ini dia akan menjadi satu grid. 3 kasus tadi. Kemudian 3 kasus lagi dia berada di grid baru, yaitu untuk grid kedua, yaitu ada total test, total kasus yang aktif, dan negara terdampak. Ini dia masuk ke dalam grid yang kedua. Jadi total di sini semua di dalam card nanti ada 6 kasus. Kita akan melakukan penginstalan lagi untuk memasukkan tabel
data kasus COVID-19 pada setiap negara ke dalam project, yaitu kita akan melakukan penginstalan di dalam command line dengan menggunakan kode npm install material table, yang pastinya save. Nah, langsung aja kalian enter ya, nanti juga butuh koneksi internet untuk melakukannya. Bila sudah selesai penginstalan tadi, maka kita akan membuat sebuah file baru lagi, yaitu di dalam folder komponen tadi yang berada di dalam folder ERC, yaitu dengan nama data negara. Ini dia. Nah ini dia kode-kode yang akan terletak ketik di dalam berkas data negara JS. Nah, ini jangan lupa importnya. Ini dia yang tadi kita install material tabel. Kemudian di sini ada namanya read fragment, berguna untuk komponen-komponen di dalam ini bisa tertata. Nah, kemudian di sini ada sebuah tanda slash besar. Ini dia tandanya. Ini tanda yang sangat penting. Apabila kita menghapusnya maka terjadilah error. Jadi kita wajib menggunakan tanda ini. Tanda ini untuk dapat menambah tindakan dan opsi seperti menyegarkan, refresh dalam data dalam tabel dan lain sebagainya. Dapat juga menambah opsi lain yang membuat data tabel makin lebih menarik. Kemudian kita akan kembali lagi ke dalam berkas card data. Pada file card data ini ditambahlah sebuah kode const handles use stat. Kode ini untuk mengambil data dari API menggunakan fetch untuk melakukan update atau perubahan nilai pada variabel stat. Kita menggunakan use effect sehingga nanti stat use effect, ini dia use effect, sehingga nanti stat akan terisi data nilai dari API. Kemudian setelah semua kode diketik, kita akan mengambil stat case dari API sehingga muncul data yang ditampilkan pada total kasus. Ini dia stat case tadi. Nah, stat ini dia fungsi untuk memanggil data-data yang terdapat di dalam link ini. Nah, link API ini. Seperti di sini ada yang salah satunya case. Ini dia case. Bisa kita lihat di sini dia. Nah, ini dia case-nya. Ya, di sini dia. Dan begitu juga dengan lainnya, seperti total meninggal ada dead, dan total sembuh ada recovered, dan total tes ada tes, dan total kasus yang aktif ada yang aktif, dan beberapa negara terdampak ada after countries terdapat di dalam link tadi di sini. Dia recovered, aktif, hasilnya beginilah tampilannya. Jadi setelah kita tambah di stat effect tadi di dalam card data, maka akan beginilah tampilannya. Kemudian kita akan mengetik sebuah daftar format pada console log. Format pada console log. Ini dia console log data format
start cache. Nah, apa fungsi dari ini maksudnya? Semua data-data yang tadi ini yang sebelumnya tidak ada koma, maka dia akan menjadi koma. Seperti ini. Ini sebelumnya tidak ada koma dia. Tidak ada koma sama sekali, dia semua rapat tanpa bisa dengan koma. Maka setelah kita tambah data format tadi di console log, maka dia akan setiap ini akan mempunyai koma-koma. Nah, itu ada fungsi dari console log data format. Kemudian kita kembali lagi ke file berkas data negara. Kemudian kita mengetik beberapa kode. Salah satunya kode terpenting yang digunakan adalah komponen daemon. Nah, dan feed API. Di sini kita akan meletakkan sebuah link API. Nah, ini dia link API dari semua negara. Jumlahnya ada di sini. Berapa total meninggal? Nah, inilah dia linknya terdapat nanti. Inilah link API tadi di dalam berkas data negara. Kemudian agar link tersebut fungsi, kita akan menambah field di dalam kolom title. Nah, ini dia. Kita akan memanggil negara-negaranya, maka kita akan menggunakan field ini untuk memanggil setiap negara-negara. Total kasus, kita panggil case. Kasus hari ini kita panggil today case. Total meninggal kita panggil yang dead. Meninggal hari ini yaitu today dead. Total sembuh kita panggil recovered. Kasus aktif kita panggil aktif. Kasus kritis kita panggil critical, dan kasus juta. Ini ada di sini semuanya nih. Ini dia case per million, today case, recovered case, aktif per million. Nah, itu dan sebagainya yang di dalam sini. Nah, semua sudah selesai, maka jangan lupa kalian mengetik semua di dalam app data ini, import, seperti import navbar ini. Apabila kalian tidak mengetik ketiga atau salah satu dari sini, maka file-file navbar, app data ataupun data negara tidak akan nampak di dalam website. Nah, kita wajib mengetik ini semua agar semua akan tampil di dalam website. Nah, begitulah semua kode-kode aplikasi website informasi penyebaran kasus COVID-19 di negara dengan menggunakan PJS ini untuk kode HTML-nya, ini untuk kode FJS-nya, ini untuk kode navbar JS-nya, dan ini untuk kode data JS. Dan ini untuk source kode untuk data negara JS-nya. Nah, begitulah semuanya. Kita akan melihat tampilan website. Nah, ini dia tampilan website dari kode-kode yang tadi. Inilah tampilannya. Ini tidak hanya 5 tapi 220. Ini dia. Serah kita bisa melihat di mana. Sudah kita search, kita bisa melihat Indonesia. Nah, ini dia langsung keluar Indonesia. Kasusnya ada ini. Kita mau lihat lagi Arab. Arab sekarang ini. Saudi Arabia. Nah, begitulah. Ini dia untuk tampilan mobilenya, bisa kita langsung ketik pada keyboard, kan klik aja Ctrl Shift I. Beginilah tampilannya. Dia sudah responsif.
jika sudah tertata dengan rapi, tidak amburadul. Apabila dia tidak responsif, maka dia akan teracak-acak seperti kak ini akan mengarah ke samping atau kiri atau kanan atau ke atas. Itulah dia tampilannya. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai aplikasi website untuk kasus COVID-19 di negara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With